mau bagi duit. Bagi duit buat apaan, Bacu? Buat dugem dong, hura-hura sama teman-teman. Muka lo tuh nggak pantas dugem. Nggak ngeliat. Apa lagi? Bagi gua handphone dong, Nak. Gua dulu kali. Gua lah. Lagi pada matre ini dua laki-laki ya. Ini bukan matre, gimana sih? Orang gua tuh kurang duit nih. Gua nggak ada handphone. Oke, kalau gitu gue bakal bagi-bagi. Ya udah, mana? Bagi-bagi informasi tentang Yo. penyelidikan kita hari ini. Penyelidikan hari ini? Tahu nggak? Enggak, emang kenapa? Mirip banget sama kalian berdua. Oh, dia sama-sama minta duit sama handphone. Iya, sama orang tuanya. Makanya adanya pengen lakukan penyelidikan. Kira-kira gimana ya penyelidikan kita? Ya udah. Ini dia, penyelidikan kami di balik rahasia. Tapi handphone gimana, Nak? Gak ada, Gua, gak ada, dugem. gak ada. Guys, klien kita yang sekarang ini namanya Sylvie ini janjiannya di sini kan? Katanya pakai baju peach gitu warnanya. Mana? Itu ya, gue turun dulu deh. Halo. Halo. Selamat datang. Akhirnya aku temukan. Oke Sylvie, bagaimana nih permasalahannya? Lo ceritain ke kita dong. Jadi gini Kak, aku punya kakak namanya Dita. Setelah lulus SMA, Kak Dita lebih milih kuliah di Jakarta. Padahal kami tinggalnya di Cirebon. Hari-hari Kak Dita masih seperti biasa, kasih kabar, telepon mama. Tapi semakin hari semakin beda. Dia selalu minta uang yang gak jelas, ngomongnya untuk jilid buku, ada kurikulum ini, kurikulum itu. Tapi setahu gue sih namanya anak kuliah itu kan memang butuh banyak biaya. Iya benar, tapi Kak Dita tuh udah berlebihan. Sampai-sampai ibu aku itu jual ginjal Jual ginjal buat? Kak Dita. Dia jual ginjalnya itu si Dita nggak tahu. Dita nggak tahu, karena ibu tuh pengen Kak Dita itu sukses. Apa aja bakal dilakuin buat Kak Dita. Nah, klien kita hari ini bernama Sylvie. Sylvie itu pengen cari tahu kakaknya kenapa mendadak hilang, gak ada kabarnya. Dihubungin susah, tapi selalu minta uang sama ibunya. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Jadi aku minta tolong sama kakak untuk temuin aku sama Kak Dita supaya Kak Dita pulang jenguk ibu kalau ibu lagi sakit. Tapi gini, aku punya informasi apa? Jadi kita lakuin penyelidikan yang enak. Aku waktu itu pernah kirim paket ke kosannya Kak Dita. Mungkin kita bisa ke sana sekarang. Oke. Ya udah, kalau gitu kita muncul ke kosannya Dita sekarang ya. Sampai kita di kosan Dita. Di situ gue sama Bacun turun untuk mencari informasi di kosannya. Sementara si Fiona dan Sylvie klien kita itu menunggu di dalam mobil. Permisi. Misi Mas. Iya bang. Gue dengerin ya. Kos-kosan ya? Iya bener bang, apa bisa saya bantu bang? Iya, saya mau cari teman saya nih mas. Namanya Dita. Ya jangan pulang banget mas, kalau pulang paling malam. Tapi malam pasti pulang. Kalau itu saya kurang tahu sih. Oh, masnya ini yang ngejaga di sini. Iya, saya penjaga di sini. Saya paling sebel sama dia tuh. Kenapa kok penjaga sebel juga sih sama anak kosannya? Iya dia cewek, pulang malam sama temennya, pakai rok pendek. Tapi kan sebetulnya kayaknya nggak mengganggu juga sama anak-anak yang lain. Kenapa nggak masnya mengganggu, juga? cuman pandangan warga di sini nggak enak. Emang sempat ada yang komplain juga warga-warga sini? Sempet, cuman kan bisa saya ya konfirmasi deh, baik-baik lah. Dan si penjaga kosannya ini tuh malah ngasih tahu kalau Dita ini orangnya katanya nggak bener. Dia ini selalu pulang malam, sekalinya dia pulang malam itu selalu membawa teman-temannya, dan sekalinya dia pulang malam itu selalu pakai baju-baju yang sangat-sangat seksi. Mas dari tadi jelek-jelekin Dita mulu, jangan-jangan lu tuh pengen deketin Dita, pengen godain, tapi abis itu lu gini. Siapa sih sebenarnya? Lagi temennya Dita. Iya. Temenin Dita apa teman yang biasa nganterin dia malam-malam pulang? Iya nih, lo denger. Ini. Ya kita pun kalau memang anterin dia pulang, karena kita juga care sebagai temannya, dan nggak mungkin Dita itu jujur, saya bajunya. nggak suka itu. Wah, gue nggak bisa kayak gini, gue harus turun Kak. Jangan dong, jangan. Nggak bisa, aku harus turun. Dari situ penjaga kosan makin marah-marah sama kita, makin menjelekkan Dita. Akhirnya dari situ tiba-tiba datanglah Fiona bersama klien kita Sylvie. Mas saya nanya aja yang ngomongin kakak saya kayak gitu. Emang kamu siapa? Saya adiknya.
Pantesan aja kamu sama dengan jeleknya kakak kamu Dita itu. Mas, hati-hati ya kalau ngomong. Emang kenyataan ya. Dia marah-marah sama penjaga itu. Penjaga tetap kekeh. Kalau memang si Dita itu bukan orang yang baik, si Dita itu genit. Wah, semua jadi pada ribut-ributan, nyolot-nyolotan. Ya udah sekarang gini aja deh Mas, Mbak. Saya nggak mau ribut-ribut nggak jelas nih. Saya juga nggak enak nih sama tetangga di sini. Sekarang kayak gini mas, saya cuma mau tanya kakak saya di mana. Mau kamu cari pun 1 bulan lagi di sini, karena kamu akan kembali, tahu kamu? Sampai kita tanya, Dita itu mana? Dita mana? Dia bilang, kalian nungguin di sini juga sampai sebulan, Dita nggak akan pulang. Kakak kamu Dita itu kalau nggak salah di tempat kosan temannya. Dia lebih sering nginep di sana. Iya siapa namanya? Namanya Lala. Dia udah 1 bulan lebih nggak pulang. Mas. Kakak kamu Dita itu kalau nggak salah di tempat kosan temannya. Dia lebih sering nginep di sana. Iya siapa namanya? Namanya Lala. Dia udah 1 bulan lebih nggak pulang. Mas, biasa aja dong mas. Dita tuh suka nginep di tempat temen-temennya yang seksi-seksi juga, yang vulgar, satu gengnya. Namanya Lala. Kita tanya di mana tempat tinggal Lala, dia bilang nggak tahu. Setelah cekcok kita dusur, ya mau nggak mau kita harus pergi. Itu penjaga kosannya. Biasanya resik juga ya. Iya. Kayaknya kepo banget. Semuanya dia tahu anak-anak kosannya pakai baju apa, kelakuannya kayak gimana. Sekarang gini, lo punya informasi nggak tentang Lala? Lo kenal nggak sama Lala atau kita mau kemana nih? Aduh, gue gak kenal banget sama Lala. Bahkan gue gak tahu. Jadi kita ke kampusnya aja deh. Kampusnya boleh sih, kampusnya Oke, ya. udah deh kita kampus aja deh. Oke, tim di Black Rahasia setuju. Akhirnya kita langsung berangkat meluncur menuju kampusnya Dita. Sampainya di kampusnya Dita, kita langsung bagi tugas, kita split. Gue sama Fiona masuk ke dalam kampus, Adaman dan juga klien, mereka mencari di area luar kampus. Mas, sorry, nomor nanya kalau kenal sama Dita nggak, anak Fakultas Ekonomi? Nggak ya? Kasih ya. Kasih. Gue dengan klien kita Silvi itu mencari informasi di luar kampus, di sekitar tempat-tempat nongkrong di kampus tersebut. Di situ kita mencari-cari informasi dan tidak ada yang mengenal Dita, tidak ada yang tahu siapa Dita. Gue cari, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan Dita. Nggak ada yang ngeliat Dita. Kita nggak nemuin informasi apapun dong. Itu kalau di situ nggak ada, ini juga nggak ada, kita kemana lagi deh? Coba di sini. Ini coba aja deh. Ayo. Kak, permisi, kenal sama Dita Fakultas Ekonomi nggak? Dita. Iya, Fakultas Ekonomi semester akhir. Emang lo siapanya Dita? Gue adeknya. Oh, lo adeknya Dita. Sorry. Mbak kenal sama Dita? Ya kenal lah, Dita tuh sekolah sama gue. Kasian gue sama kakak lo. Udah tau mau nyusul skripsi. Kerjanya cuma pacaran terus. Kayaknya dia sekolah deh gara-gara jalannya dia begitu. Si temennya ini bilang bahwa Dita itu jarang masuk. Dita itu kena skorsing di kampus karena sikap Dita dan perilaku Dita yang kurang baik dan Dita itu jarang masuk. Ini sebenarnya apa sih yang dilakukan Dita sampai orang-orang terdekat dia menjelek-jelekan dia?